Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayaquluna salasatun, mereka akan berkata bahwa Ashabul Kahfi itu salasah, jumlah mereka itu ada 3. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat dari mereka adalah anjingnya. Wa yaquluna, dan ada juga yang lain mengatakan khamsatun, jumlah mereka itu adalah 5. Sadisuhum, yang ke-6 dari mereka adalah kalbuhum, anjingnya. Rajman bil ghaib, sebagai bentuk terkaan saja, bukan keyakinan. Jumlah-jumlah tadi tuh bil ghaibi, terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, hanya menerka-nerka saja. Wa yaquluna sab'atun, dan ada pula yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 7. Wasaminuhum kalbuhum, yang ke-8 dari mereka itu adalah anjingnya. Oke, jadi Allah Ta'ala di ayat ini memberitahukan bi annal khaidina fi sya'ni ashabil kahfi sayaqulu ba'duhum, orang-orang yang mencoba meneliti secara mendalam tentang keberadaan Ashabul Kahfi ini ada sebahagian yang mengatakan 3, keempatnya anjing, ada yang mengatakan juga 5, ke-6-nya anjing, sebagai bentuk terkaan terhadap yang gaib, qadzafan bil gaib min ghairi ilmin yaqini, artinya tanpa didasarkan pada ilmu yang meyakinkan. Bahkan sebahagian mereka juga mengatakan 7, ke-8 anjingnya. Ada diriwayatkan katanya bahwa As-Sayyid wal Aqib, 2 orang ini berasal dari Nasara Najran, ya, pemeluk Nasrani dari Najran. Mereka saat itu sedang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terjadilah pembicaraan tentang Ashabul Kahfi. Faqala as-Sayyid, maka si Sayyid nih, yang dia ini seorang Yaqubiyan. Jadi di dalam agama Nasrani itu juga ada beberapa macam aliran, ya. Ada beberapa aliran, ada aliran Yaqubiyah, ada aliran Nusturiyah, macam-macam. Nah, ini Sayyid nih masuknya Yaqubiyan. Nah, kata dia Ashabul Kahfi itu ada 3 orang, yang keempatnya anjingnya. Nah, jadi dalam satu riwayat yang mempertentang atau yang perbedaan itu terjadi antara mereka ini. Nah, sedangkan temannya si Aqib ini yang Nasrani Nusturiyah, dia mengatakan kanu khamsah. Oh, itu jumlahnya ada 5, ke-6-nya anjingnya.
Nah, sedangkan orang-orang Islam, nah muslimun mengatakan Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 ke 8 anjingnya. Nah, fahaqqaqallahu qaulal muslimin ba'da ma haka qaulan nasara. Maka kemudian Allah menegaskan gitu memastikan akan kebenaran pendapatnya kaum muslimin setelah menghikayatkan pendapatnya Nasara di ayat yang tadi itu. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Nah, itu adalah pendapatnya siapa? Orang-orang Nasrani yang 2 versi tadi. Rajman bil ghaib itu zannan wa hadsan min ghairi yaqinin. Lalu ada lagi yang mengatakan itu yang dimaksud adalah al-muslimin gitu. Kaum muslimin mengatakan sab'atun wa saminuhum kalbuhum, bahwa jumlah mereka itu adalah 7, yang ke-8 anjingnya. Ada perbedaan bahasa, coba perhatikan ya. Ketika mengatakan 3, yang ke-4 anjingnya, 5, yang ke-6 anjingnya, itu nggak pakai wawu, Pak. Salasatun rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Tapi ketika menyebut jumlah 7 pakai wawu, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang wawu di situ. Ya. Ada yang mengatakan bahwa tarkuha wa zikruha sawa. Itu menyebutkan wawu ataupun tanpa menyebutkannya sama saja. Berarti di situ tidak ada perbedaan, ya. Wa qila hiya wawul hukmi wat tahqiq. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa wawu yang ada pada pernyataan yang menyebutkan jumlah Ashabul Kahfi itu 7 dan ke-8 anjingnya, wawunya itu adalah wawul hukmi, wawu penegasan atau ketetapan, wat tahqiq dan menetapkan, ka'annahu haka ikhtilafahum wa tammal kalam inda qawlihi wa yaquluna sab'ah. Summa haqqaqal qawla biqaulihi wa thaminuhum. Jadi itu penetapan dari Allah, menetapkan bahwa yang benar itu berarti yang terakhir tuh. Jadi seakan Allah menghikayatkan terjadinya perbedaan pendapat itu dan menyempurnakan pembicaraannya dengan menyebutkan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, begitu. Wasamin la yakunu illa ba'da sabi'. Itu. Wakila, dan dikatakan pula hadhihi wawus samaniyah. Itu bahwa wawunya itu disebut wawu samaniyah, katanya begitu. Wa dzalika annal araba ta'uddu fataqul wahidun isnani salasa arba'ah khamsah sitah. Bahwa orang Arab itu mereka suka menyatakan hitungan dengan mengatakan 1, 2 gitu, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sitah. Nah, jadi kalau 6 itu sitah, kalau ke-6 sadis. Nah, ya, sadisuhum tadi ya. Yang ke-6-nya.
Jadi kalau yang ke itu jadi berubah wazannya menjadi wazan fa'il. Itu salasah arba'ah. Nah. Dan seterusnya katanya, kemudian jadi itu perbedaannya ya tentang waw itu. Oh, jadi orang Arab itu suka mengatakan kalau sampai 7 itu nggak pakai waw gitu katanya. Tapi kalau sampai 8, nah di situ bawa wasamania. Li'annal aqda kaminun indahum sab'ah. Itu ya. Kama huwa al-yauma indana asyara. Nah, jadi saat itu hitungan itu di dalam tradisi mereka hanya sampai 7. Sebagaimana hari ini itu dalam hitungan kita katanya ada 10. Jadi dulu sampai 7 aja hitungan itu. Kemudian pada ayat lanjutannya setelah membicarakan tentang perbedaan pendapat jumlah Ashabul Kahfi ini, ya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya an yaqula li ashabihi tilkal aqwal. Itu untuk menyampaikan kepada para sahabatnya tentang pendapat-pendapat itu tentang mereka. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Qul, katakanlah Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui, bi'iddatihim, tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui mereka itu illa qalil, kecuali sedikit. Itu yang mengetahui itu. Ay ma ya'lamu adadahum illa qalilun minan nas. Yakni makna dari pernyataan ayat ini, tidak ada yang mengetahui dengan pasti jumlah mereka kecuali sedikit saja di antara manusia. Artinya yang mengetahui itu. Dan Ibnu Abbas mengatakan ketika ayat ini disampaikan, ana min zalikal qalil fa'iddatuhum sab'ah wa saminuhum kalbuhum. Ibnu Abbas ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan ahli takwil. Itu yang waktu bayinya didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih, paham mengerti soal agama, dan jadikan ia itu ahli takwil. Itu menjelaskan tentang makna-makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku termasuk yang sedikit itu. Jumlah mereka itu ada 7, yang ke-8 anjingnya. Gitu. Jadi ketika Allah menyatakan tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit, nah, kata Ibnu Abbas, aku termasuk yang sedikit itu. Artinya Ibnu Abbas itu menyatakan bahwa dirinya termasuk yang tahu itu tentang jumlah mereka itu. Wala'allahu fahima dzalika min siyaqil ayat. Dan boleh jadi Ibnu Abbas memahami hal itu katanya dari konteks ayat tadi.
Dari mana Ibnu Abbas mengetahui itu? Memastikan dirinya termasuk yang sedikit? Boleh jadi katanya Ibnu Abbas itu memahaminya dari konteks ayat. Ketika Allah menyebutkan dua kelompok pertama dan kedua, qalu ma qalahu min babir rajmi bil ghaib. Ya. Ketika Allah menyebutkan pendapat yang pertama, yang berapa katanya pendapat pertama itu? 3, yang empatnya anjing. Bismillah. Pendapat yang kedua berapa? 5, yang keenamnya. Nah, setelah menjelaskan tentang perbedaan dua kelompok ini kan ada pernyataan dari Allah rajman bil ghaib. Nah, pendapat mereka ini hanya didasarkan pada terkaan saja terhadap hal-hal gaib. Mereka nggak tahu, nggak punya ilmu, gitu, nggak punya pengetahuan tentang itu. Nah, sedangkan ketika Allah menyebutkan pendapat ketiga yang mengatakan jumlah mereka 7 dan ke-8 anjingnya, tidak ada rajman bil ghaibnya. Ya, itu berarti jumlah yang 7 ke 8 anjing itu bukan terkaan. Nah gitu. Itu yang dipahami oleh Ibnu Abbas itu. Ya. Berarti yang benar itu yang mana? 7, yang ke-8 anjingnya. Nah, jadi Ibnu Abbas memang bisa memahami dari redaksi ayat itu. Ya. Yang orang lain tidak bisa memahaminya. Sama seperti ketika Ibnu Abbas ditanya tentang surah An-Nasr. Ini di hadapan para veteran Badar, Pak. Jadi Ibnu Abbas dipamerkan sama Umar ini, dibawa sama Umar itu. Sengaja begitu, ingin ditunjukkan kemampuan dan keahliannya kepada para sesepuh Badar. Ibnu Abbas masih anak-anak ketika itu. Tapi Umar percaya dengan keahliannya. Ditanya tuh, menurut kalian apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr itu? Semuanya punya pendapat. Dan yang terakhir Ibnu Abbas yang ditanya, menurutmu bagaimana? Tidak seperti itu. Jadi Ibnu Abbas pendapatnya lain. Kata Ibnu Abbas apa? Surah An-Nasr adalah pemberitahuan dari Allah akan wafatnya Rasulullah SAW. Itu idza jaa nasrullahi wal fath itu. Jadi pemberitahuan dari Allah itu. Berarti wafatnya Nabi sudah dekat itu. Nah, itu Ibnu Abbas bisa memahami seperti itu, ya. Kemudian berarti kalau begitu dari keterangan ayat tadi ya kita bisa menyatakan dengan tanpa keraguan bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu adalah 7, yang ke-8 anjingnya, ya. Itu ya, kalau masih kurang yakin juga periksa sana nanti. Bismillah. Otopsi sana itu, ya. Tetapi Allah pun mengingatkan di lanjutan ayatnya, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Itu, jangan engkau Muhammad bertengkar, mempertentangkan tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Udah, nggak usah ribut. Itu cuma beda pendapat soal jumlahnya. Itu ya, wala tujadil ahlal kitab fi sya'ni ashabil kahfi illa jidalan bayinan layinan. Maknanya adalah jangan engkau gitu menentang atau mendebat ahli kitab
tentang Ashabul Kahfi kecuali dengan cara perdebatan yang jelas, yang lembut, yakni dengan menceritakan apa yang kami kisahkan kepadamu dalam Quran ini, duna takdzibin lahum, tanpa harus mendustakan mereka. Gitu. Jadi tidak usah mengatakan kalian tuh salah. Udah, sampaikan saja udah yang diceritakan di Quran begini. Udah begitu, ya. Nah, jadi min duni takdzibin lahum wala muwafaqatin lahum, tanpa harus mendustakan mereka, tanpa juga harus sepakat dengan mereka. Nah, itulah maksudnya debat miro'an zahira. Ya, perdebatan yang nyata, perdebatan yang jelas, itu artinya dengan penjelasan yang lembut, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menyepakati. Nah, kalau menurut kami berdasarkan Al-Qur'an begini, ya udah begitu. Ya. Tidak usah kemudian kalian itu salah. Tidak usah begitu. Ya itu ya. Kan umumnya namanya debat itu apa? Mengalahkan lawan kan? Itu pendapat itu nggak benar. Yang benar pendapat saya kan begitu. Namanya debat itu. Tidak usah katanya ya. Wala tastafti fihim, wala tastafti, dan jangan apa tuh? Tastafti itu jangan sekali-kali kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun. Wala tastafti fihim minhum ahadan. Yakni jangan engkau, asalnya tastafti itu meminta fatwa. Istifta itu meminta fatwa. Jangan engkau meminta fatwa, meminta penjelasan tentang mereka Ashabul Kahfi dari ahli kitab. Maksudnya minhum itu, I mean ahlil kitab. Ahadan itu seorang pun. Kenapa? Jangan minta fatwa ke mereka. Wazalika li'annahum ya'lamuna iddatahum, karena pada dasarnya mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu tahu jumlah Ashabul Kahfi. Wa inna ma yaquluna bil khars wat takhmin la bil ilmil yaqin. Itu katanya ya. Jadi sengaja dong berarti ya. Sebenarnya mah tahu itu. Jadi mereka mengatakan pendapatnya tadi atas dasar kebohongan saja. Gitu. Kebohongan saja dia. Ya, karena saking nggak maunya sepakat dengan Quran gitu. Ya. Atau hanya sekedar menduga-duga, bukan berdasarkan ilmu ya dan keyakinan. Tapi memang ya kalau orang yang sudah sesat begitu ya, tertutup pemikirannya, biar tahu yang benar juga cari-cari aja alasan. Itu pokoknya jangan sepakat deh gitu. Ya. Asal jangan sepakat deh pokoknya gitu. Harus beda pokoknya ya. Ternyata memang begitu ya. Sampai sekarang begitu. Oh, ya udah tahu kan berarti ya. Gimana Bu? Yang menerangkan kan suka ada wisata. Terus? Itu kan ada guide-nya. Guide-nya. Ya. Kita diem aja ya, jadi aja gitu. Nggak boleh komentar. Iya. Iya, iyalah. Untuk apa menentang juga kan? Nanti ribut. Iya. Ya.
Jadi cukup menyampaikannya kalaupun mau menyampaikan pendapat begitu kalau menurut Al-Qur'an. Nah, begitu aja kan? Allah membimbing Nabi kan begitu. Cukup sampaikan apa yang dikisahkan oleh Quran, enggak usah lebih dari itu gitu. Ya. Itulah yang dimaksud. Fala tumari fihim itu fala tujadil wala taqul fi adadihim wasya'nihim. Jadi hasbuka ma qasastu alaika fala tazid alaihi itu gitu maknanya itu. Cukup bagimu Muhammad apa yang aku kisahkan padamu di Quran ini, tidak usah ditambah-tambahin. Ya. Jadi apa yang dikisahkan Al-Quran makanya tidak usah lalu kemudian menjadi bahan perdebatan itu sampai mendalam, ya, tidak usah dibahas lagi jumlah mereka, termasuk tentang nama-namanya misalnya kan Al-Quran nggak pernah nyebut nama, tidak usah memperdebatkan itu namanya siapa. Itu satu-satunya. Ya usah, yang tidak dikisahkan Quran tidak usah dibahas panjang lebar, hanya buang-buang waktu saja, ya. Hanya buang-buang waktu saja, karena tidak ada kemaslahatannya di situ. Wala tastafti fihim minhum ahada. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan, ya. Bukan jangan sesekali ya, tapi jangan sekali-kali. Kalau sesekali ya beda ya. Berarti kalau sekali-kali itu sama sekali nggak boleh kan? Nah, jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, inni fa'ilun dzalika godan, sungguh saya akan mengerjakan ini besok pagi. Godan itu besok pagi artinya. Illa an yasha Allah, kecuali dengan menyebut insyaallah, jika Allah menghendaki artinya. La taqul ya Muhammad fi sya'nin turidu fi'lah mustaqbilan sa'af'alu kaza. Yani maknanya jangan kamu katakan wahai Muhammad tentang satu urusan yang hendak kamu lakukan di kemudian hari, kamu katakan saya akan menyatakan ini atau melakukan ini besok, kecuali mengatakan insyaallah. Wazalika annahu lamma sa'alahu wabdu Quraisy, dan ini seperti sudah dijelaskan di awal-awal surat ya, bahwa adalah teguran dari Allah ketika Nabi ditanya oleh golongan Quraisy kan. Quraisy ini kan mereka konsultasi dengan Yahudi tentang Nabi Muhammad, lalu orang-orang Yahudi mengatakan tanyakan pada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa jawab berarti dia nabi, kalau dia nggak bisa jawab berarti bukan nabi kan gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy datang ke Rasulullah mempertanyakan tentang itu, yaitu tentang ruh, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Nabi mengatakan ujibukum gadan intizaran lil wahyi. Kata Nabi, saya akan jawab besok ya, menunggu wahyu dari Allah, dan tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya besoknya nggak ada wahyu yang turun.
Sampai setengah bulan katanya. Waduh, tadinya bilang besok, ya, sampai setengah bulan tuh. Telat wahyu, nggak ada turun. Dan Allah menurunkan surat ini itu sebagai bentuk ta'dib, pendidikan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga berarti pembelajaran buat kita. Jangan sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu yang akan kita lakukan dalam bentuk kepastian. Nah, besok dah saya bayar. Nah, tapi bilang insya Allah, ya. Begitu. Jadi insya Allah itu adalah kalimat janji yang disampaikan oleh seorang muslim, gitu ya. Jadi insya Allah itu bukan kalimat yang disampaikan ketika ada kemungkinan tidak bisa. Kita kan begitu, ya umumnya. Yang kira-kira kita nggak bisa datang, insya Allah ya, gitu ya. Insya Allah ya, gitu. Sehingga ketika ditanya itu, nanti kenapa nggak datang? Kan saya udah bilang insya Allah. Nah, ya. Berlindung di balik kata-kata insya Allah. Padahal insya Allah itu janjinya seorang muslim. Artinya jangan merasa aman untuk tidak melakukan yang sudah dijanjikan hanya karena sudah mengatakan insya Allah. Kalau tidak ada uzur, laksanakan apa yang dijanjikan itu. Insya Allah. Nah, begitu penulisannya ya, insya Allah. Pakai SY bukan SH. Kalau pakai SH mah inso. Ya. Ya, inso mah apaan inso? Ada insya Allah, ya. Ya lebih bagus lagi mendingan tulis Arabnya ya. Tulis Arabnya kan sekarang udah canggih HP-nya ya. Udah bisa nulis Arab gitu. Insya Allah gitu katanya. Wazkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Waqul dan katakan asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Tuhanku memberiku petunjuk pada yang lebih dekat dari kebenaran ini. Dan ada juga bimbingan dari Allah kepada nabinya itu. Wazkur rabbak itu idza nasital istisna alladzi 'allamnak fazkurhu walau ba'dahin litakhruja minal haraj. Maksudnya begini katanya, ya. Apabila kamu lupa mengucapkan istisna, tuh kalimat yang tadi itu disebutnya istisna. Apa kalimat istisna itu? Insya Allah. Oh. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa namanya? Istirja. Nah, itu ada namanya, Pak. Kalimat-kalimat itu ya. Istirja itu mah inna lillahi mana. Kalau istisna itu insya Allah. Kalau kamu lupa mengatakan insya Allah sebagaimana kami telah mengajarkan kepadamu, maka ucapkanlah itu walaupun setelah sekian lama. Gitu maksudnya. Ya. Maaf, saya lupa kemarin nggak bilang insya Allah gitu. Ya, insya Allah ya. Ucapkan katanya gitu. Litakhruja minal haraj. Tetapi apabila bersumpah atau berjanji, kalau dalam bentuk sumpah ya,
Kalau bentuknya sumpah mau melakukan sesuatu dan tidak bisa melakukan itu, ya tetap berlaku kifarat ya. Gitu. Kifarat itu apa? Membayar denda itu dalam bentuk puasa itu 3 hari. Jadi kata Ibnu Abbas tentang yang tadi itu, kalau kamu lupa istisna lalu kamu ingat, maka ucapkan saat itu juga gitu. Fastasni. Ya. Bahkan katanya nih, wajawaza Ibnu Abbas al-istisna'a al-munqati' wa in kana ila sanatin. Ibnu Abbas membolehkan ucapan istisna yang terputus walaupun sampai setahun. Pernyataannya setahun yang lalu gitu. Ucapkan katanya. Waduh. Nah, sedangkan Imam Al-Hasan membolehkan tuh istisna yang terputus itu selama ada di majelis. Oh, gitu katanya. Ini yang mungkin lebih masuk akal ya. Nah, selama berada di majelis. Sebahagian lain mengatakan boleh menyusul kata-kata insya Allah itu apabila waktunya masih dekat. Gitu katanya. Tapi kalau sudah lewat jauh mah tidak usah. Ya. Kalau masih dekat gitu. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. La'allallahu ta'ala an yahdiyani fayasuddadani li asadda ma wa'atuhum. Jadi semoga saja Allah memberikan petunjuk kepadaku itu dengan petunjuk yang benar sebagaimana aku janjikan pada kalian. Begitu maknanya. Min hadza rasyada. Kemudian wala bisu fi kahfihim, kembali lagi tentang ashabul kahfi ini. Wala bisu, dan mereka tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka, salasa mi'atin, 300 sinina tahun, wazdadu, dan ditambah tis'an 9, jadi 309. Ya begitu ya. Nah, bahasanya mi'atin salasa mi'atin sinina wazdadu tis'an. 309 tahun lamanya ya. Jadi yukhbiru ta'ala annal fityata labisu fi kahfihim ruqudan min sa'ati bulih ila an a'sarallahu alaihim qaumahum salasami'atin sinin bil hisabis syamsi. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan bahwa para pemuda yang 7 orang itu tinggal di dalam gua dalam keadaan mereka tertidur dari sejak mereka masuk sampai Allah menampakkan mereka ini kepada kaumnya, yaitu 309 tahun. Atau ada yang mengatakan begini katanya, Bu, kenapa di situ dipisah 300 tahun tambah 9? Jadi begini katanya, 300 tahun itu dengan hitungan syamsiah dan ditambah 9 tahun dengan hitungan qamariyah. Begitu. Jadi bukan 309 dong berarti ya. Ada yang menafsirkannya begitu. Menafsirkannya itu 300 tahun bil hisabis syamsi, dengan perhitungan syamsiah. Syamsiah itu Masehi, tapi ditambah 9 tahun kalau dengan hitungan qamariyah, hitungan hijriyah itu. Makanya ada wazdadu tis'an, bab kalau langsung 309 makan salasami'atin wa tis'i, langsung begitu gitu. Wa tis'i sinin ya,
salah samiatin watis isinin gitu, atau watis asinin. Nah, ini kan enggak wazdadu tis'an. Kan kalau letterlek artinya wazdadu dan mereka menambah tis'an 9. Begitu kalau arti letterleknya mah. Makanya dalam tafsirnya tadi begitu. Kalau hitungan Masehi mah berarti 300 tahun. Itu. Tapi kalau hitungan Komariah 309. Tuh Ashabul Kahfi itu. Ya. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakanlah bahwa Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Jadi artinya apa? Tidak usah lagi memperdebatkan soal berapa lamanya. Walaupun Allah menyebutkan tadi dah, itu raddun bihi ala man qala min ahlil kitab inna salasa mi'ah wa tis'i sinin hiya min sa'ati dukhulihim ila ahdin nabi. Nah, ini katanya membantah pernyataan ahli kitab bahwa 309 tahun itu dari sejak mereka masuk ke dalam gua sampai masanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihitungnya. Waduh, maka Allah membatalkan itu membatalkan pendapat mereka itu. Allah lebih tahu. Makanya disebut dulu hitungannya, mereka tinggal 309. Allah lebih tahu berapa lama mereka tinggal. Itu yang Allah sebut tadi tuh. Gitu ya. Berapa? 309. Jadi mau percaya siapa? Ahli kitab apa Allah gitu ya. Allah lebih tahu berapa lama mereka tinggal begitu. Allahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Milik Allah lah segala hal yang gaib atau yang tersembunyi, baik di langit ataupun di bumi. Banyak kan perkara-perkara yang belum tersingkap dan masih jadi misteri di bumi dan di langit ini. Iya. Iya. Jadi bukan hanya zatnya Allah yang gaib, itu banyak sekali perkara yang masih gaib. Itu di luar pengetahuan kita, di luar jangkauan kemampuan kita. Ya. Sampai hari ini kita belum pernah melihat wujudnya angin kan? Ayo. Angin bentuknya kayak apa? Warnanya apa? Merah. Gara-gara dikerok merah itu ya. Wallahu a'lam. Iya. Jadi tidak usah jauh-jauh membahas zat Allah gitu. Banyak yang gaib yang kita nggak tahu hakikatnya itu. Ya. Di langit dan di bumi, apalagi di langit sana ya. Langit saja kita nggak tahu tuh, karena jarak ke langit itu kan, baik ke langit pertama atau pertama kedua adalah jarak perjalanan 500 tahun. Jadi hakikatnya manusia kalau mau mencoba ke langit itu nggak akan nyampe, nggak keumuran, gitu. Ya kan 500 tahun, sementara umurnya saja nggak ada nyampe 500, gitu. Jadi kalau bulan, ya itu kan masih di bawah langit, berarti dekat dengan bumi. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku mendarat di bulan ya, belum nyampe langit itu. Berarti ya belum nyampe langit itu. Itu masih di bawah langit. Ya, langit itu rahasia Allah ya. Banyak sekali perkara gaib di sana. Allah lah yang lebih mengetahui itu. Malahum min dunihi min waliyin absir bihi wa asmi dulu. Absir bihi wa asmi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Kenapa? Allah itu mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi
tanpa ada yang tersembunyi baginya. Itu kesana arahnya. Alangkah terang penglihatannya, alangkah tajam pendengaran itu, artinya tidak ada yang tersamar bagi Allah. Dan tidak ada tempat untuk kita bersembunyi dari Allah. Kan gitu kata Ibrahim bin Adham pada pemuda yang ingin berhenti dari dosa itu. Kalau kamu mau berbuat dosa silahkan, tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Tuh. Kalau mau berbuat dosa silahkan, tapi jangan tinggal di bumi Allah. Mau di mana? Kalau mau berbuat maksiat silahkan, tapi jangan makan rezeki dari Allah. Udah, nggak ada ampun dong ya. Kalau semuanya dari Allah tuh. Malahum min dunihi mi waliyin. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Gitu. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Wala yusyriku fi hukmihi ahadan. Allah wala yusyrik itu amma siwahu. Allah itu tidak butuh selain dia ya untuk membantu dalam menetapkan keputusannya seorang pun. Wali adami wujudis syarikin lahu bihalin. Itu karena tidak adanya sekutu bagi Allah sedikit pun. Nah, jadi apa kesimpulan dari ayat berapa tadi ya? 22 sampai 26. Pertama, menunjukkan ikhtilaf di kalangan ahli kitab dan tidak adanya ketetapan mereka mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Gitu. Yang walaupun tadi diungkap sebetulnya mereka tahu, tetapi sengaja aja membuat kebohongan. Ya seperti Yahudi. Yahudi itu tahu Nabi Muhammad itu memang benar Nabi. Mereka tahu kok sifat-sifat fisiknya diceritakan di Taurat itu, tapi kan tetap aja menolak. Ya. Hanya karena kedengkian. Nah, itu tuh. Yang namanya dengki itu ya memang begitu, bahaya ya. Kedua, menjelaskan jumlah bilangan pemuda Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang dan ke-8-nya adalah anjing. Ke-8-nya adalah anjing. Ketiga, di antara adab terhadap Allah adalah bahwa hendaknya seorang hamba tidak mengatakan saya akan melakukan demikian di masa yang akan datang kecuali dengan mengatakan insya Allah setelahnya. Insya Allah. Keempat, menetapkan masa lamanya para pemuda tinggal di dalam gua yaitu 309 tahun atau dalam versi lain tadi 300 tahun dengan hitungan Masehi ditambah 9 tahun jika hitungan Qamariyah ya. Nah, jadi cuma itu aja ya. Nah, lanjutannya apa ya ayatnya tuh? Berarti selesai nih Pak sampai di sini ya. Ashabul Kahfi itu masih ada yang belum itu yang dipertanyakan kepada Rasul, apalagi tentang Zulkarnain ya. Kalau tentang ruh kan di surat Al-Isra itu jawabannya tentang Zulkarnain, tapi Zulkarnain ini nanti di akhir ya. Nah, di akhir nanti itu ya udah sabar aja. Sabar gitu. Nanti di bagian akhir tuh tentang Zulkarnain disebutkannya, yang di situ menyebut ada tentang Ya'juj dan Ma'juj. Baik.
Tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas lah ya, insyaallah. Mudah-mudahan masih tetap diberi kesehatan ya, kita bisa mengkhatamkan surat Al-Kahfi ya. Boleh. Mangga. 300 tahun Masehi. Berarti setelah Nabi Isa lahir. Bukan itu hitungan tahunnya aja. Bukan apa kejadiannya tahun segitu. Berapa lamanya kan ini mah? Ya entah dari tahun berapa sampai tahun berapa nggak disebut. Nah, tetapi kalau ngikutin dari awal, ya memang mereka ini adalah pengikutnya Nabi Isa. Ya. Jadi pengikutnya Nabi Isa, Ashabul Kahfi itu. Tapi masih jauh dari masanya Nabi. Ya, masih jauh. Karena kan ahli kitab tadi menghitung 309 itu sampai datangnya Nabi Muhammad. Tidak itu. Tapi dari mereka masuk gua sampai dibangunkan 309 itu. Dan masih lama lagi itu ke masa Nabi. Kan kalau Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar berapa tahun? 600 tahun masanya itu. Perbedaannya. Nah, cuma berapa lama dari sejak Nabi Isa diangkat ke Ashabul Kahfi ini, nah itu nggak ada keterangan itu. Silahkan aja kalau mau mencari ya. Itu tidak ada keterangannya berapa lama masanya. Yang pasti mereka ini adalah pengikutnya Nabi Isa. Tapi yang masih benar ajarannya, masih tauhid gitu. Ya berarti ya masih pengikutnya Hawariyun itu berarti ya. Nah. Ya. Tentang insya Allah, pernah dengar itu turunnya surah Al-Fatihah. Hubungannya dengan yang ini apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, nanti itu ada juga ya versi yang lain. Nanti bisa dilihat di surat Ad-Duha itu. Itu juga kan terjadi adanya telat wahyu kan? Nah, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mencela Nabi dengan mengatakan Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya. Gitu katanya. Sebab wahyu nggak turun-turun tuh. Ya, wal laili idza saja. Ntar kalau wadduha ini kalau satu riwayat mengatakan hanya begini saja sih, tidak dihubungkan dengan apa ini. Oh, ada. Iya, ada kaitannya juga, Bu. Jadi para ahli tafsir mengatakan orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah tentang Zulkarnain dan Ashabul Kahfi dan tentang ruh. Lalu mereka mengatakan saukhbirukum godan dan tidak mengatakan insyaallah. Katanya gitu. Terus terjadi telat. Nah, gara-gara telat itu katanya seorang perempuan Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad taraka." Muhammad, aku berharap setanmu itu sudah meninggalkanmu. Waduh. Walam arahu qurbaka munzu lailatain aw salas. Sebab aku tidak melihatnya berada di dekatmu selama 2 atau 3 hari ini. Karena enggak turun wahyu itu. Aduh. Ya, ada kata-kata itu. Nah, makanya Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu. Ya, karena ada celaan dari si Ummu Jamil tuh, istrinya Abu Lahab yang mengatakan begitu tuh.
pantesan dong ya. Istrinya Abu Lahab yang mencela itu. Nah, tapi ada juga, nah kalau ini yang wadduha itu tidak dikaitkan dengan itu. Ada yang mengatakan ketika terjadi keterlambatan wahyu yang disebabkan karena di rumah Nabi itu ada bangkai anjing yang Nabi tidak menyadari itu. Gara-gara ada anjing itu, jadi malaikat Jibril nggak mau masuk gitu. Ya. Inna lanna nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Kata malaikat Jibril itu, kami tidak akan mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada patung. Oh, itu ya, malaikat rahmat, malaikat Jibril nggak mau datang. Kalau malaikat maut mah sama iya, nggak peduli itu ya. Malaikat maut gitu Bu. Jadi ada dua versi itu ya. Ada yang menghubungkan dengan kisah ini juga gitu, berarti wadduha itu ya. Nah, tapi ada yang mengaitkan dengan hal yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Assalamualaikum. Jarak bumi dan langit yang dimaksud Iya. kan sekarang ada pendapat yang menyatakan bahwa bumi datar Iya. terkait dengan banyaknya ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Iya. kemaran Hmm. dan karena dalam juga gimana cara kita menanggapi itu dan bagaimana kita harus membedakan itu. Iya. Nah, kita jangan terjebak dengan perdebatan itulah ya. Yang penting karena ya hakikat tentang bumi itu juga yang tahu kan hanya Allah sebetulnya ya. Apakah bumi sebenarnya bulat apa datar gitu. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an memang mengatakan ya bumi itu bahaha ya. Allah menghamparkannya. Menghamparkan itu mengisyaratkan datar gitu. Memang perdebatan itu sampai hari ini masih terus ya. Itu dengan berbagai macam teori ya. Teori pengkajian. Tapi kalau sekedar memperdebatkan secara ilmiah ya tidak ada masalah artinya. Cuman tidak usah kemudian kita sampai berlebihan lah ya. Karena itu tidak akan mempengaruhi pada keimanan ya. Tapi nah yang pasti mau bulat ataupun datar hakikatnya ketika Allah menyatakan bumi itu datar, jika memang hakikatnya bulat bukan berarti Quran salah. Tetapi karena itu yang dirasakan oleh manusia tuh. Ya, kalaupun ternyata hakikatnya bumi datar, ya memang berarti Quran memang tidak ada salahnya gitu ya. Ya, itu aja ya. Quran itu memang benar begitu. Nah, kalau kita mau membuktikan, nah berarti mesti keluar dulu dari bumi ini. Ya. Nah, berangkatlah gitu keluar bumi. Ya walaupun kan berdasarkan keterangan dari NASA apa mana ya? Ya wallahu alam, tapi kan itu juga tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Karena beberapa pesawat yang diterbangkan ke atas sana yang ingin menjangkau angkasa itu kan pada batas tertentu itu seperti menembus air, Pak. Jadi ya nembus air gimana sih? Kan terjadi riak-riak begitu gitu. Dan nggak bisa ditembus gitu. Jadi ada air di atas itu. Wallahu a'lam ya. Hakikatnya seperti apa sih sebenarnya mah?
tentang teori bumi ini datar ataupun bulat, wallahu a'lam. Yang penting kita bersyukur kepada Allah yang merasakan bumi ini begitu nyaman untuk dijadikan tempat kita tinggal ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi kalau lebih cenderung kita misalnya berpendapat bumi menurut saya mah ya datar ya, silakan, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa mau berpendapat begitu juga ya, asalkan berdasarkan beberapa keterangan yang ada. Mungkin banyak kok itu ya, perdebatan itu kalau Bapak cari di medsos itu, di YouTube juga banyak yang berteori, yang termasuk mengatakan matahari itu nggak seperti dikatakan, ketahuan katanya jaraknya itu ya, karena matahari itu dekat itu dan kecil gitu. Wallahu a'lam lah ya. Karena kan ada yang sebuah dokumentasi seorang pilot itu yang mendokumentasikan matahari itu gitu, di atas awan itu, diklip muter gitu ya. Wallahu a'lam ya hakikatnya mah. Baik, ada lagi ya. Waalaikumsalam. Betul. Fitnah Dajjal. Ya. 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 Jadi Dajjal itu adalah ujian keimanan yang paling berat di akhir zaman. Gitu. Kisah yang ada pada surat Al-Kahfi adalah kisah-kisah yang menunjukkan kebesaran Allah, yang kalau dipelajari dengan benar itu akan menambah keyakinan dan keimanan. Nah, dari sisi itu ya. Makanya Nabi menganjurkan baca supaya tambah iman kita, dan kalau imannya kuat itu pada saat nanti Dajjal keluar kita tidak akan tergoda gitu dengan fitnahnya ya. Jadi bukan semata-mata dihafal sebetulnya berarti, tapi dipelajari supaya menambah iman ya. Dari sekarang, kalaupun mau dihafal juga jangan nunggu informasinya Dajjal udah keluar baru mau ngapalin ya. Telat nanti. 10 ayat pertama atau terakhir kan kata dalam riwayatnya begitu. Iya. Baik, cukup ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.